Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Diana Alifi akan membahas tentang kutipan dan sistem rujukan. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kutipan. Jadi apa itu kutipan? Kutipan merupakan suatu kalimat yang berisi gagasan, ide, atau pendapat seseorang yang dijadikan bahan acuan yang diambil dari media online, cetak, maupun audio. Fungsi kutipan yang pertama menegaskan isi uraian. Maksud dari menegaskan isi uraian di sini merupakan uraian yang kita kutip tersebut dapat menegaskan isi dari uraian si penulis. Karena dalam mengutip, kita dapat mengambil pokok-pokok pentingnya saja, sehingga kutipan dapat menegaskan isi dari beberapa uraian yang ada. Dan yang kedua, meningkatkan estetika penulisan. Hal ini berarti kutipan dapat meningkatkan nilai dari segi keindahan dalam menulis karena kutipan memiliki cara maupun kriteria tersendiri dalam sebuah penulisannya. Dan yang ketiga, penguat pendapat penulis. Maksud dari penguat pendapat penulis ini, kutipan dapat menguatkan pendapat untuk menulis sebuah gagasan, sehingga saat kita mengutip tersebut itu kita juga bisa mengambil pokok-pokok pentingnya saja, karena dalam kutipan mengambil gagasan-gagasan penulis yang kemudian dijadikan inti itu juga termasuk dapat menguatkan pendapat penulis. Yang keempat yaitu bahan bukti untuk menunjang pendapat. Kutipan juga dapat dijadikan bahan bukti dalam berbagai pro kontra yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat menunjang pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan sebagai milik sendiri atau plagiat. Jadi untuk menghindari plagiatisme, kita itu juga perlu mengutip dengan menuliskan nama sumbernya dan juga nama penulisnya. Untuk jenis-jenis kutipan ada dua. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung, merupakan kutipan yang penyajiannya berisi sama persis dengan teks aslinya atau yang dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang penyajiannya tidak sama dengan teks asli, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis atau peneliti tersendiri. Ciri-ciri dari kutipan langsung, yang pertama, tidak ada perubahan terhadap teks asli. Yang kedua, tanda sik digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Yang ketiga, tanda titik 3 berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Dan yang terakhir, terdapat tanda kurawal yang dapat digunakan jika penulis ingin menambahkan informasi pada kutipan yang dicantumkan. Selain itu, kutipan tidak langsung juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga, harus menyertakan sumber kutipan. Yang keempat, mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Dan yang terakhir, diakhiri dengan nomor kutipan, serta tidak diakhiri dengan tanda titik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan kutipan berasal. Dan berikut ini merupakan contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Dan kutipan langsung itu tersendiri juga dibagi kembali menjadi dua macam, yaitu kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris atau disebut dengan kutipan panjang, kutipan pendek, yaitu ditulis menyatu dengan teks, diapit tanda petik, jarak tulisan antara baris dengan baris 2 spasi, dan pada akhir kutipan diberi nomor penunjukan setengah spasi ke atas yang diberi catatan kaki. Dan yang kedua merupakan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris atau kutipan panjang.
Kutipan itu dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 spasi, jarak antar baris dengan baris kutipan 1 spasi, dan kutipan itu boleh diapit oleh tanda kutip, boleh juga tidak. Dan pada akhir kutipan dibubuhi nomor penunjukan seluruh kutipan dimasukkan ke dalam 5-7 ketikan. Dan berikut ini merupakan contoh kutipan panjang dan juga kutipan pendek. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.